Selamat pagi semuanya adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Nah, pagi ini adik-adik sudah siap untuk beribadah? Dan sudah siap ya? Sebelum kita beribadah, adik-adik siapkan Alkitab dan hati dan uang persembahannya ya. Nah, sebelum kita beribadah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, apa kabar? Adik-adik, kita buka ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau sudah membangunkan kami pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan di dalam ibadah ini Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, sehingga kami dapat beribadah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Biarlah Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hati kami, dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan kami dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Adik-adik masih tetap semangat kan? Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah bukan karena hebatku, tetapi Yesus yang hebat di dalam kehidupan kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan itu, yaitu Yesusku luar biasa. Mari adik-adik kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Yesusku luar biasa. Kita pakai gerakan ya. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan untuk itu mari kita memuji Tuhan yang mengatakan, ku berikan persembahan.
mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati orang tua kami dan memberkati usaha orang tua kami, sehingga kami anak-anakmu dapat menyisihkan untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah benda mati ini Tuhan bisa dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di dalam sekolah minggu GKI Haleluya Buntang maupun di luar Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati anak-anak yang sudah memberikan persembahan mereka maupun yang belum memberikan persembahan mereka. Tuhan, berkati orang tua dan dalam pekerjaan mereka dan dalam usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami sudah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan baca kitab suci setiap hari. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang sangat baik hati, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur nomor 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Adik-adik silakan duduk yang manis, kemudian buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ayat Alkitab ini. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ibu akan bercerita. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka disebutlah mereka sebagai keluarga. Dan yang paling menggembirakan dan membuat mereka sangat berbahagia ketika Tuhan memberikan atau menganugerahkan anak-anak kepada pasangan suami istri tadi. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa keluarga terdiri dari suami, istri, atau terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah hadiah istimewa yang diberikan Tuhan kepada keluarga. Jadi anak-anak, kita semua adalah milik Tuhan. Milik Tuhan yang dihadiahkan kepada orang tua kita. Karena itu kita sangat bersyukur. Karena kita adalah milik Tuhan yang dianugerahkan
bagi mama papa kita. Dalam nats yang kita baca tadi di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, jadi anak laki-laki dan dikatakan buah kandungan adalah suatu upah, maka itu dikatakan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan, kita adalah milik pusaka Tuhan. Kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga, yang diberikan kepada mama papa kita. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kalau di rumah papa mama punya mobil, punya sepeda motor, atau punya apa saja yang ada di rumah, itu tidak dapat dibandingkan dengan anak-anak yang sekarang menjadi anak-anak di tengah-tengah rumah tangga. Tidak ada yang dapat dibandingkan. Jadi anak-anak di rumah itu anak-anak yang sangat berharga di mata Tuhan, dan itu yang merupakan kabar sukacita kita pada hari ini, bahwa anak-anak semua berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak hanya mencintai 5 orang anak, 10 orang anak, bahkan atau hanya 1 orang anak karena dia pinter, karena dia baik, karena dia cantik, gagah atau ganteng. Tidak ya adik-adik, Tuhan itu tidak membeda-bedakan anak-anak. Tuhan itu mencintai semua anak-anak yang ada di dunia, baik warna kulitnya hitam, putih, kuning, coklat, rambutnya keriting, lurus. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan sangat sayang dan sangat mencintai anak-anak di seluruh dunia. Tuhan tidak membeda-bedakan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam nats Mazmur 127 ini kita dapat melihat dikatakan bahwa sesungguhnya anak-anak panah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah, adik-adik, ada nggak yang pernah melihat anak panah atau pernah melihat panah dan bagaimana cara untuk menggunakannya? Mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, oleh karena itu Ibu mau membawa kita untuk melihat sebentar. Ada cuplikan video, kita dapat melihat bagaimana anak panah, kemudian bagaimana pemanah menggunakan panah itu. Yuk kita saksikan sebentar. Panah adalah alat yang digunakan oleh seseorang untuk berperang, atau panah adalah alat yang digunakan oleh seorang pahlawan untuk berperang. Jadi anak panah atau pahlawan adalah contoh yang diberikan Tuhan bagi kita. Anak-anak panah itu digambarkan adalah sebagai anak-anak di tengah keluarga. Kemudian pahlawan itu digambarkan oleh Tuhan adalah orang-orang tua kita sendiri yang memakai atau melepaskan anak panah itu. Karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini membawa kita untuk dapat memahami makna dari anak panah dan juga seorang pahlawan, yaitu anak-anak sendiri sebagai anak panah dan pahlawan itu adalah orang tua kita. Dan oleh karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau bertarung, panahnya itu harus dipersiapkan dengan baik. Dan yang mau memanah juga atau pahlawannya itu juga harus dapat mempersiapkan diri juga, supaya anak panah yang dilepas itu bisa mengenai sasaran yang dituju.
Jadi kalau anak panah itu dilepas, itu anak panah itu tidak akan ke kiri, ke kanan, kemudian dia belok lagi, kemudian dia lurus. Tidak demikian adik-adik. Ketika anak panah itu dilepas oleh pahlawannya, maka anak panah itu akan berjalan lurus untuk menuju sasaran yang dituju. Karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, untuk mencapai sasaran yang dituju, maka anak panah itu harus dipersiapkan dengan baik. Karena itu orang-orang tua kita selalu mengajarkan dan mendidik kita untuk tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, bahkan rajin pergi sekolah minggu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu boleh menjadi anak-anak yang berhasil, yang membanggakan orang tua, terlebih menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, sehingga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang berhasil dan menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan, milik pusaka Tuhan, maka kita harus menjadi anak-anak yang selalu melakukan hal-hal yang baik, yang berkata sopan, yang hidupnya jujur, tidak berbohong dan sebagainya, dan selalu mengasihi sesama kita dan terlebih mengasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya adik-adik senantiasa ingat bahwa kita adalah anak-anak milik pusaka Tuhan, dan kita adalah anak-anak yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang tua kita. Karena itu mari dengar-dengaran terhadap orang tua, taat akan nasihat orang tua, lakukan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak panah yang selalu dilepas mencapai sasaran yang diinginkan oleh orang tua dan terlebih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh iya adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, yaitu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Kami sangat bersyukur karena kami adalah anak-anak milik pusaka Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua kami, serta menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, serta memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat suatu pujian yang mengatakan aku istimewa. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kuat tak hebatku
selesai, mari kita berdoa, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami nyanyikan, dan apa yang kami dengarkan dari firman Tuhan yang sudah dibagikan, biarlah itu menjadi pedoman bagi hidup kami dan kami dapat praktekkannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon tolong berkati anak-anak di dalam mereka bermain dan belajar sepanjang minggu yang akan datang. Dan Tuhan berkati juga orang tua yang bekerja. Tuhan berkati kami semua dimanapun dan dalam kegiatan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.